Salam, selamat pagi guys. Pagi ini saya dan keluarga akan melakukan check up si Bontot yang ketiga. Dan menurut prediksi dari dokternya, insya Allah mudah-mudahan hari ini sembuh 100% ya. Mohon doanya semuanya juga. Setelah kita melakukan check up, nanti kalau masih ada waktu ikut join pra-ICEM yang ke 2022. Setelah itu melakukan semacam memberikan laporan kegiatan Tridharma lah ya, BKD, nyicil lah pelan-pelan sedikit-sedikit, dan juga mengisi survei karena memang saya diminta di salah satu pejabat untuk isi survei tersebut. Ini mumpung disetirin sama ponakan juga. Di sini juga banyak ponakan-ponakan lain yang ikut mengantar. Dan sengaja dalam perjalanan menuju rumah sakit ini saya akan buatkan konten ya terkait, karena banyak pertanyaan siapa sih Bukhari itu, gitu kan? Karena memang dari nama Bukhari sendiri, kalau kita melihat statusnya dosen di UIN Jakarta itu kan banyak ya nama-nama Bukhari. Maka di sini saya akan memberikan profil saya. Akan tetapi profil yang akan saya sampaikan ini untuk edisi pengalaman mengajar saja dulu ya. Nanti untuk edisi-edisi yang lain akan saya bahas. Untuk profil saya terkait edisi pengalaman mengajar sendiri, sebetulnya sudah dimulai sejak saya kecil ya. Ya kira-kira usia 5 tahun lah sampai sekarang yang akan saya ceritakan. Di usia 5 sampai sekitar berapa? 11 tahunan lah ya. Saya ikut TPA di sebuah yayasan pondok pesantren modern yang dipimpin langsung oleh Pak Yai, alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan saya nggak perlu menyebutkan nama pesantren dan nama Pak Yai-nya juga. Berikutnya juga di dalam kegiatan ini tidak hanya Pak Yai yang sebetulnya mengajar, saya juga diajarkan juga sama Ustadz Imam. Kalau saya biasanya panggilnya Pak Imam. Lalu ada Ustadz Iskowi, lalu ada Ustadz Suharno, ada Ustadz Maryasin, dan Ustadz Basri, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya juga. Nah, terkait kegiatan pengalaman mengajar di TPA, sebetulnya mulainya dari setolan hafalan-hafalan Al-Quran ya, tahfiz Quran. Dan memang usia 5 tahun itu alhamdulillah sudah hafal juz 30, dan setolannya langsung ke Pak Yai-nya. Artinya ketika saya setoran langsung dibimbing langsung sama Pak Yai, lalu diminta nih sama Pak Yai buat teman-temannya yang mau setoran hafalan ke saya, jadi bukan ke Pak Yai lagi. Kalau sayanya langsung dari sumber primernya, alhamdulillah Pak Yai yang mau. Dan bahkan beliau yang meminta ya, langsung saya datang ke kamar beliau untuk setoran-setoran hafalan. Untuk aktivitas lainnya, katakanlah seperti pidato, puisi, kaligrafi, dan lain-lain sebagainya. Di sana misalkan tadi saya sudah menyebutkan beberapa ustadz lainnya juga ya. Katakanlah sama Pak Imam, sama Ustadz Imam, saya belajar Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6, alhamdulillah selesai. Lalu ada Ustadz Suharno, saya belajar kaligrafi dari beliau. Lalu juga ada Ustadz Maryasin, beliau yang mengajarkan saya berbagai macam lagam membaca Al-Quran, juga sekaligus pelatih dan pendamping saya dalam mengikuti setiap perlombaan apapun, mau lomba pidato, mau lomba puisi, mau lomba kaligrafi, mau lomba azan, dan lain sebagainya. Semua perlombaan selalu saya ikut. Saya mah kalau didaftarkan ya wis lah ya, selalu ikut aja. Dan setelah saya telusuri dari guru-guru ustadz-ustadz saya tersebut, ternyata memang alhamdulillah ya, tidak hanya Pak Yai yang punya pondok pesantren yang sekarang maju sangat pesat, menjadi pesantren modern, akan tetapi untuk Pak Imam dengar-dengar punya pondok pesantren juga. Lalu Ustadz Iskowi juga sama.
Lalu ada Ustadz Suharno, sudah jadi PNS, ngajar di salah satu madrasah. Beliau ahli kaligrafi nasional bahkan internasional. Berikutnya ada Ustadz Maryasin, tuh sering muncul di televisi juga. Kalau pagi Anda lihat kajian di TVRI, beliau ada di sana. Ya. Dan beliau juga punya yayasan juga. Berikutnya untuk Ustadz Basri, beliau ini yang mengajarkan saya doa-doa pendek, doa sehari-hari, kayak misalkan doa mau makan, doa setelah makan, dan doa-doa pendek lainnya juga, ya. Dan alhamdulillah Ustadz Basri ini juga memiliki pondok pesantren yang lumayan luas lah ya, hektaran. Jadi ya, intinya semua guru saya itu alhamdulillah sekarang berkah lah intinya. Ini kebetulan udah sampai juga. Nah ini guys, udah sampai di IGD-nya. Nanti setelah itu saya akan lanjutkan kembali untuk bahasan pengalaman mengajar lainnya ya. Alhamdulillah guys, ini baru selesai di rumah sakit. Saya akan melanjutkan profil edisi mengajar saya. Sekarang masuk ke Madrasah Ibtidaiyah ya. Jadi di Madrasah Ibtidaiyah itu ada satu teman saya yang memang sudah dipesankan sama orang tuanya untuk diminta diajarkan sama saya selama sekolah, maka minta didampingi dari kelas 1 sampai kelas 3. Sampai saya itu dikasih uang loh tiap hari sama mereka, sama orang tuanya ya, untuk mendampingi. Dan alhamdulillah sekarang yang saya dampingi ini sudah memiliki yayasan juga ya. Kita doakan semoga yayasannya berkah. Selain itu juga di Madrasah Ibtidaiyah saya juga membantu mengajarkan teman-teman di mata pelajaran tertentu. Ya mungkin karena saya selalu bisa dikatakan juara umum ya, karena memang alhamdulillah Allah amanahkan 6 tahun berturut-turut selalu juara umum di Madrasah Ibtidaiyah tersebut. Dan kemudian ketika masuk ke level MTS, jadi ini sebetulnya sama sih ya, sama seperti waktu Madrasah Ibtidaiyah lah. Sama seperti Madrasah Ibtidaiyah, mengajarkan teman-teman yang belum paham, yang belum paham fisika, yang belum paham IPA, yang belum paham sains dan lain sebagainya. Dan memang lagi-lagi karena memang saya juara umum, alhamdulillah diamanahkan 3 tahun berturut-turut ya, jadi ngajarin teman-teman dan sudah kayak semacam tutor sebaya lah. Tapi bedanya kalau mungkin waktu MI seneng gitu ya, naik ke atas panggung selalu dapat piala, piagam, penghargaan, beasiswa dan lain sebagainya. MTS ini udah mulai malas, nggak mau naik panggung, capek guys, malu banget naik ke atas panggung karena memang di yayasan yang sama juga. Jadinya kalau dipanggil nama juara umum kita saudari Bukhari Musli, jadi tuh waduh udah saya tuh langsung menghilang aja, nggak sengaja supaya nggak bisa nggak ke atau saudara Bukhari Musli maksudnya ya. Jadi akhirnya saya malas nggak mau naik panggung guys, malu jujur, malu naik ke atas panggung terus. Masuk ke level madrasah aliyah ya, negeri, sama sih sebetulnya, ngajarin teman-teman juga. Apalagi misalkan saya ingat banget tuh ada satu guru matematika, kalau nggak salah namanya boleh saya sebut ya, Bu Rahmi. Itu setiap kita kan biasanya selalu diminta ngisi soal ya ke depan di papan tulis, yang bisa itu selalu ditraktir. Waktu itu ditraktirnya itu somai guys, selalu ditraktir somai. Tapi yang sekarang saya dengar nih bukan somai lagi. Kalau yang sekarang untuk siswa-siswi yang bisa mengerjakan soal diberikan uang Rp10.000 untuk tiap soal. Dan memang saya tuh selalu maju, makanya hampir setiap beliau mengajar tuh pasti saya ditraktir somai. Dan beliau sudah saya anggap orang tua saya sendiri, ibu saya sendiri ya, karena memang sering main ke rumah juga, masak di rumahnya, makan dan lain sebagainya. Ada satu lagi guru Quran hadis tuh, ada Pak Haji Komarudin Zaman. Beliau tuh biasanya selalu menitipkan ke saya untuk melakukan diskusi terkait kajian Quran hadis. Beliaunya
mungkin karena banyak urusan ya, ada undangan lah atau semacam diminta menjadi saksi. Karena di orang di keagamaan itu kan sibuknya luar biasa. Akhirnya saya yang diminta untuk memimpin mata pelajaran Quran hadis. Ini sebetulnya aneh juga ya, tapi ya itulah pengalaman hidup seperti itu. Tapi nggak tiap pertemuan kok, hanya beberapa kali saja. Tapi alhamdulillah beliau percaya sama saya. Berikutnya masuk ke level sarjana. Kalau di level sarjana itu saya mulainya privat. Jadi privat guys, privat kimia, privat agama, di salah satu katakanlah rumah apa ya disebutnya tuan tanahnya sebanten lah. Jadi kalau kalian mau urus sertifikat tanah sebanten itu yang urus beliau, tinggalnya di kota Tangerang. Jadi saya mengajarkan 2 putrinya SMA ya, yang kelas 10, yang satu kelas 11. Tapi kalau yang satu bukan kimia, mintanya belajar agama. Bukan hanya anaknya ya, tapi ibunya juga sekeluarga semuanya belajar ngaji juga bareng sama saya. Di sana yang saya sampaikan kajian-kajian terkait kehidupan sehari-hari, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara bersedekah, memanfaatkan uang untuk jas ya. Kalau tidak menjadi khairu ummah lah, menjadi masyarakat yang bermanfaat. Karena memang itulah tujuan hidup kita. Nah sejak semester 1 di UIN Jakarta S1 ya, saya juga sempat semester 1 sampai semester 5 kalau nggak salah, atau mungkin sampai semester 6 juga. Jadi mulai ngajar di beberapa sekolah, salah satunya di pondok pesantren modern ya, swasta, ngajar kelas 10, 11, 12. Tapi tidak hanya kimia, tapi ngajar fisika, ngajar biologi. Semua kelas saya yang pegang itu anak luar biasa. Berikutnya juga ngajar di MAN Cipondoh ya, atau MAN 2 Tangerang, tempat alumni saya. Tapi sebetulnya ini hanya dalam bentuk riset lah, karena mendampingi salah satu guru kimia juga untuk melakukan PTK, dan alhamdulillah sudah publish. Berikutnya di MAN Serpong atau MAN 1, kalau ini terkait PPKT, pengalaman mengajar. Kalau sekarang bukan PPKT ya, disebutnya itu PLP 1 dan PLP 2. Berikutnya di MAN Insan Cendikia MAN Serpong ya, MAN Insan Cendikia Serpong lah, MAN IC Serpong, punyanya Pak almarhum BJ Habibie ya, Bapak teknokrat kita doakan semoga beliau diampuni dosanya, Alhamdulillah warhamu wafihi wa'fu anhu, dalam rangka field trip sebetulnya. Jadi kita bawa anak-anak kita yang dari MAN Serpong PPKT untuk melihat kondisi proses pembelajaran, laboratorium dan sebagainya yang terjadi di sekolah tersebut. Dan kemudian masih semester 5 kalau nggak salah ya, saya diminta jadi asisten laboratorium kurang lebih selama ya sekitar 2 tahunan lah ya. Semester 5 tapi mengajar mahasiswa dari FST. Saya dari Fakultas Tarbiyah tapi diminta mengajar di Fakultas Saintek. Mahasiswa itu ada yang dari prodi kimia, ada yang dari fisika, ada yang dari biologi ya. Dan beberapa praktikum yang saya sampaikan di sana itu ada praktikum mata kuliah kimia dasar, ada kimia organik, ada kimia anorganik, ada kimia lingkungan, kimia instrumen, ada AAS, GCMS, SPLC, UPVs gitu ya. Belum juga katakanlah semacam menggunakan alat polarimeter. Kalau mungkin nanti kalau kalian ada istilah dextro ya, levo dextro, perputaran kiri kanan dan lain sebagainya, itu menggunakan alat polarimeter guys. Dan yang menariknya ini semester 5 ya, tapi yang diajarkan itu justru mereka-mereka yang tidak hanya semester 1 tapi sampai semester 7 bahkan, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 dan semester 7. Artinya saya udah mengajarkan adik-adik kelas, juga mengajarkan kakak-kakak kelas, karena memang sebelumnya saya sudah diberikan pelatihan kepada kepala laboratoriumnya. Terima kasih untuk Pak, boleh saya sebut namanya ya, Pak Adi Riyadi, yang sudah memberikan kesempatan saya di laboratorium terpadu untuk diajarkan, dan kemudian saya sampaikan ilmunya ke teman-teman adik-adik, atau mungkin teman sama-sama semester 5, atau mungkin juga untuk kakak.
Baik, alhamdulillah guys, ini baru sampai di rumah. Ya, ini alhamdulillah sudah sampai di rumah juga. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pengalaman mengajar untuk S2-nya ya. Selama saya studi, saya itu kan masuk di UPI Bandung tahun 2012. Tahun 2012 dan alhamdulillah lulus kurang dari 2 tahun ya, berkat doa teman-teman semuanya. Nah, selama saya studi, yang saya lakukan di sana itu adalah biasa ya, yang dilakukan semenjak S1 privat. Jadi saya privat di beberapa tempat, di beberapa sekolah dan lain sebagainya juga ya. Misalnya katakanlah ada privat ngajar mapel kimia dari salah satu siswi sekolah Kristiani ya, Santa Angela kalau nggak salah namanya. Nah, berikutnya kemarin saya dapat kabar sekarang studi di Singapura, atau nggak tahu tuh di Singapura atau di London S1-nya. Berikutnya saya juga mengajarkan privat ya di Selapa Polri tuh dekat kampus UIN. Jadi kalau dari depan kampus tinggal belok kiri arah Lebak Bulus, nanti pas tikungan sebelah kiri itu Selapa Polri. Nah, saya masuk di sana mengajarkan anak dari salah satu jenderal untuk mata kuliah kimia dasar. Karena memang anaknya ini kuliah di UI, Universitas Indonesia, jurusan atau prodi atau jurusan metalurgi. Jadi kimdasnya tadinya nggak lulus, kemudian privat sama saya dan alhamdulillah nilainya menjadi A nilainya ya, alhamdulillah. Sambil bolak-balik juga kembali lagi ke Bandung ya, saya privat di rumah ya salah satu jenderal juga lah di dekat Cimol. Cimol apa tuh? Cimol bukan makanan ya, Cimol Cimahi Mall. Jadi mall yang ada di Cimahi Bandung. Jadi ada salah satu anak jenderal, lalu saya mengajarkan anaknya mata pelajaran kimia SMA. Dan kemudian ibunya itu menawarkan saya untuk mengajar di bimbelnya, karena kebetulan dia ternyata punya bimbel guys. Dia punya bimbel malah justru cari bimbelnya dari saya ya, aneh juga ya. Jadi saya ditawarkan untuk mengajar di bimbelnya beliau, dan saya menolak karena aktivitasnya sangat padat sekali ya. Beliau sudah ngontrak di Cimahi Mall salah satu ruangan untuk kegiatan bimbel tersebut. Dan alhamdulillah dari perkenalan dengan jenderal yang ada di Cimahi ini, saya ditawarkan semacam kartu atau apa gitu ya, yang kalau seumpama ditunjukkan kartu itu kita tuh terbebas lah dari kepolisian ya, hubungan-hubungan kaitan masalah tilang dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau menerima itu karena memang kita tetap mengikuti prosesi hukum. Kalau misalkan katakanlah belum bayar pajak atau SIM-nya mati dan lain sebagainya, tetap kita harus patuhi hukum, nggak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan kembali lagi saya mendapatkan privat anak SMA negeri berapa gitu ya, sama mapel kimia di daerah Baros. Ini lagi-lagi anak jenderal juga nih. Jadi masuk ke perumahan-perumahan TNI gitu ya. Ini pimpinannya langsung. Ternyata anaknya yang minta diajarkan sama saya. Dan sebetulnya mereka kan non muslim ya, tapi kadang-kadang anaknya itu kepingin diskusi masalah tentang agama juga, terkait misalkan misalkan dia bilang, "Kak, menurut kakak buat agama kami Isa itu apa?" Ya langsung Bapak sampaikan saja ya, kalau misalkan di Kristiani ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Nah, Tuhan anaknya itu misalkan katakanlah Isa ya, Isa Al-Masih. Lalu dia menyampaikan, bukan Kak, bukan seperti itu. Yang pemahaman saya di agama kami, ternyata Isa itu bukan Tuhan. Ya, jadi menurutnya Isa itu bukan Tuhan, seperti halnya kakak menganggap Nabi Muhammad. Muhammad itu seorang
nabi dan rasul. Jadi bukan Tuhan, Kak. Di kami tetap meyakini Tuhan itu hanya satu. Nah, ini yang menarik nih. Kadang-kadang kita mikirnya mereka secara general ya menganggap Tuhan Bapak, Ibu, dan anak. Ternyata salah satu di antara mereka nggak semuanya seperti itu, guys. Makanya kita nggak boleh memvonis. Dan inilah pentingnya untuk selalu berbaik sangka. Berikutnya juga saya ngajar privat mapel kimia siswi SMA. Ini kalau ini tawaran dari kakak kelas saya di UPI Bandung. Kalau boleh saya sebutkan namanya Pak Zaki. Kalau saya manggilnya itu Kak Zaki. Beliau sekarang menjadi PNS, dosen di Untirta. Sudah menyelesaikan studi S3-nya juga di Thailand. Alhamdulillah ya. Di sana saya mendapatkan rekomendasi untuk mengajarkan salah satu anaknya ya, salah satu anak bimbelnya. Dan ternyata pas saya datang itu kayaknya nggak asing nih siswinya nggak asing wajahnya. Pernah lihat di televisi lah di SCTV, nggak taunya artis ternyata, guys ya. Artis sinetron di SCTV. Ini nggak sengaja, saya bukannya pecinta sinetron ya, tapi memang tidak sengaja wajahnya itu nggak asing dan memang ternyata betul dia itu artis sinetron. Nah, dari sana semacam katakanlah teman-teman atau adik-adik yang dari Santa Angela ya, ada yang dari sekolah-sekolah yang ada anak jenderal tadi, yang di Cimol, yang di Baros, yang artis juga. Ternyata mereka merekomendasikan tuh ke beberapa teman-temannya untuk saya yang mengajar mapel kimia. Jadinya tuh banyak dapat privat kimia ya. Alhamdulillah, lumayan kan buat nambah uang SPP, buat nambah beli buku, buat nambah bayar kosan dan lain sebagainya juga. Ini menariknya di sana. Yang penting kalau kita memberikan yang terbaik, insya Allah akan selalu ada jalan. Apalagi kalau lewat bimbel itu sebetulnya ada potongan. Biasanya per jamnya dibayar 200.000, tapi di kitanya hanya 150.000 dan lain sebagainya. Tapi hasil rekomendasi mereka itu nggak pakai bimbel langsung. Makanya mereka kalau bayar per jamnya itu 200.000 ya 200.000. Kalau mereka bayar per jamnya 300.000 ya 300.000. Jadi berkahnya itu di sana, guys. Makanya pesan saya selalu berikan yang terbaik. Jangan lihat agama, jangan lihat status dan lain sebagainya. Mau dia agamanya Islam, mau Kristiani, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu atau apalah ya. Kita untuk keilmuan harus kita berikan yang terbaik untuk mereka, guys. Dan ini masih di Bandung juga ya. Saya mengajar di SMA Negeri 16 Bandung. Kali ini kaitan dengan masalah riset saya, tesis saya ya. Karena memang izin penelitiannya di sana dan ternyata alhamdulillah nyaman juga. Banyak siswa-siswi di sana tuh kelas-kelasnya yang minta diajarkan kimia dengan saya. Dan memang guru itu luar biasa lah. Beliau itu wanita, nggak perlu saya sebutkan namanya, dan beliau bukan hanya guru tapi dosen juga di UIN Bandung. Nah, selesai studi S2, kemudian saya sempat ngajar juga tuh di sebuah SMA ya. SMA yang ada dekat PIM. Apa itu PIM? Pondok Indah Mall. Jadi sekolah ini sekolahnya siapa ya? Kenal ini enggak? Bondan Prakoso atau Bondan Fade to Black. Nah, itu beliau tuh alumni di sana. Saya sempat mengajar di sana dan memang ya orang menengah ke atas lah ya. Mereka semua siswa-siswinya dijemput sama orang tua dan lain sebagainya, atau supirnya menggunakan mobil, tapi ternyata gurunya pakai motor, guys. Ini agak menarik juga. Berikutnya sambil ngajar di SMA, kan saya lulus tuh kalau nggak salah bulan Juli ya. Bulan Juli, kalau buat ngelamar jadi dosen itu kan harus diwisuda dulu, sedangkan wisudanya itu Desember 2014. Tapi saya memanfaatkan untuk melamar menjadi dosen itu pakai SKL, tidak menggunakan ijazah. Dan alhamdulillah pakai SKL dan transkrip nilai yang ada, melamar di UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang, ternyata langsung diminta jadi dosen tetap. Ini ekstrim banget, guys, langsung diminta jadi dosen tetap. Tapi saya menolak karena memang saya tuh kepinginnya punya pengalaman dulu. Kalau seandainya memang mengajarnya bagus, silakan diangkat. Kalau ya nggak bagus ya udah nggak apa-apa, dipecat juga nggak apa-apa ya. Ya artinya
jangan langsung tetap lah, karena saya juga punya pertimbangan lain yang nggak bisa disebutkan juga ya. Dan untuk di UMT ini, kalau mau kalian dapat kerjaan, langsung datang ke pegawai pusatnya. Nanti markas di sana banyak. Bahkan sampai saya itu sama kepala pimpinan kepegawaian dibilang, tuh Pak Bukhori, coba Anda cek lamaran-lamaran yang masuk ke kami. Itu ribuan lamaran dosen. Semua nggak ada yang direspon. Tapi ini Pak Bukhori beruntung ya. Pak Bukhori beruntung, langsung kami minta jadi dosen tetap. Sebaiknya segera ambil keputusan. Tapi tetap saya nggak langsung ambil keputusan itu guys. Perlu pertimbangan dan saya perlu mendiskusikan dengan guru-guru saya. Nah, lalu kemudian saya sempat melamar juga di UNIS dan alhamdulillah langsung keterima ngajar di pendidikan pendidikan ekonomi, juga mengajar di pendidikan bahasa Inggris. Tapi untuk mata kuliah statistika pendidikan, untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar, mata kuliah matematika ekonomi, mata kuliah teori belajar atau apalagi gitu lupalah ya. Juga saya mengajar di UIN Jakarta. Ini terima kasih rekomendasinya Pak Dedi Irwandi, karena memang beliau yang rekomendasi saya saat S2, lalu diminta kembali mengabarkan kalau sudah lulus, dan ketika datang lamaran langsung diterima mengajar mata kuliah sintesis kimia organik. Dan terima kasih juga kepada Pak Adi Riyadi, beliau yang mengajarkan saya di laboratorium terpadu, menggunakan semua alat, semua percobaan, semua praktikum, dan alhamdulillah diberikan mata kuliahnya beliau juga. Sebelumnya beliau mengampu mata kuliah kimia lingkungan dan mata kuliah itu diberikan ke saya. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kaprodi, Bapak Dr. Burhanuddin Wilama. Selamat Pak, sudah mendapatkan gelar doktor, sudah selesai studinya. Bentar lagi profesor ya, doakan mudah-mudahan sebentar lagi profesor. Nah, Bapak Burhan ini sangat transparan sekali, sangat terbuka sekali, dan yang membantu saya juga katakanlah untuk bisa lolos keterima menjadi dosen tetap di UIN Jakarta guys. Alhamdulillah. Berikutnya saya juga sempat ngajar di Al Zaitun ya, Universitas Al Zaitun kalau dulu tuh. Cuman hanya karena kasus NII atau apa gitu, akhirnya ditutup. Terus berubah menjadi IAI Al Ajiz, Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia. Nah, jadi namanya itu. Kalau dulu kerjasamanya kalau nggak salah sama UI atau IPB gitu ya, ketika menjadi universitas. Namun pada saat ditutup karena kasus NII itu, akhirnya berubah nama menjadi Institut Agama Islam, tidak universitas, dan diresmikan langsung oleh Menteri Agama Bapak Surya Dharma Ali. Dan sebetulnya saya bisa mengajar di sana tuh atas rekomendasi juga. Sebetulnya harusnya yang ngajar itu Pak Zaki ya, Pak Zaki, Kak Zaki, saya manggil Kak Zaki, tapi Kak Zakinya nggak bisa, akhirnya saya yang mengajar di sana. Ya, makasih Kak Zaki ya, banyak sekali ilmu yang diberikan ke saya. Dan alhamdulillah guys ya, meskipun aktivitas mengajar sebetulnya sudah sangat padat dan memang dimulai dari usia sangat kecil sekali, usia 5 tahun sampai sekarang, pengalaman mengajar setiap jenjangnya saya sudah alami. Sebetulnya lelah sih ya, terutama pada saat lulus 2014 itu. Jadi misalkan katakanlah Senin, Selasa, Rabu, Kamis siang sampai pagi atau pagi sampai siang, maksudnya gitu. Pagi sampai siang atau sampai sore di UIN Jakarta. Terus ba'da maghrib Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya itu di UNIS Tangerang. Lalu Jumat, Sabtu, Minggunya berangkat ke Al Zaitun. Tapi yang terpenting ini guys, saya itu karena memang di rumah juga masih ada usaha pertanian, sebisa mungkin saya kalau udah selesai ngajar tuh langsung pulang. Jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengawasi semacam wirausaha lah, karena ini memang usaha ini turunan dari ayah, kakek, eyang, apa disebutnya, pokoknya nenek moyang lah ya. Dari nenek moyang 7 turunan saya itu memang pertanian semua. Ini di petani semua. Yang dulu-dulu memang katakanlah
apa ya, banyak sekali yang dikerjakan, mulai dari ternak ikan lele. Ternak ikan lele itu berapa kolam itu? Di tempat saya yang sekarang aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9-an lah. 9, atau di samping rumah dulu sempat juga tuh jadi kolam juga 10, 11 lah. Belum lagi di tempat yang lain, jumlahnya sekitar 2, 3, 4 atau berapa gitu. Ikan lele satu kolamnya itu 10.000 ekor. Terus kita coba ganti juga pakai ikan gurame ya, ikan gurame. Alhamdulillah lancar juga. Belum lagi untuk pertanian, kita tanam mentimun, kita tanam jagung, kita tanam kita tanam kacang panjang, kita tanam berbagai macam jenis sayur-sayuran, kangkung, bayam, sesim, pokoknya semua jenis pertanian lah sudah kita kerjakan. Bahkan sampai kalau ibu tuh ya cerita sempat padi juga, tanam padi di sawah, sempat ternak juga ya, ternak kambing, ternak kerbau, terakhir ternak ternak ayam kampung dan ayam negeri. Kalau saya yang ngerasain itu yang ayam negeri terakhir tuh 350 ekor lah setiap kandangnya ya guys. Dan alhamdulillah ya, jadi intinya setiap ada waktu sekecil apapun yang kita miliki, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya sadar betul saya bisa seperti ini tuh semua dari pertanian. Awalnya selalu dari pertanian. Nanti saya akan memberikan kisah khusus lah ya, bagaimana perjuangan orang tua, bagaimana perjuangan kakek, nenek dan lain sebagainya. Karena memang saya satu-satunya orang yang selalu diceritakan sama ayah. Untuk keturunan-keturunannya bahkan diceritakan juga semua sifat dari adik-adiknya dan lain sebagainya. Mungkin cukup dari saya, itulah pengalaman mengajar saya dari kecil sampai sekarang, dan mudah-mudahan ke depan nanti semakin banyak lagi pengalaman-pengalaman mengajar lainnya. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.